بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Muslimin wal muslimah, para akhwat, ketika insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita dengan meneruskan kajian tinggi dalam semesta ini, menjamin keselamatan. Nah, ada orang yang masih tidak akan merasakan kebahagiaan mutlak di akhirat. Mereka adalah orang-orang musyrik, kafir, di luar Islam. Ya, subhanallah. Sementara sama statusnya dengan kita manusia, tetapi kita mendapatkan hidayah, mereka terpental dari hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah tertinggi adalah tauhid. Hidayah tertinggi adalah tauhid. Sementara kita alhamdulillah sepakat semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Dan minimal mengetahui makna dasar. Makna dasar bahwasanya Allah zat yang berhak disembah. Allah zat yang berhak disembah satu-satunya. Hanya saja kelompok hamba Allah yang sudah mengucapkan la ilaha illallah juga subhanallah tidak aman dari tercampuri ucapan mereka sekedar mengucapkan la ilaha illallah dari kesyirikan atau dari terjerumus kepada perkara-perkara yang merusak tauhid. Apalagi tentunya juga tidak aman dari perkara-perkara yang juga bisa menjerumuskan mereka kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingin amannya aman mutlak. Aman di dunia, aman di akhirat, tanpa didahului dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sih berharap, Masya Allah ya, harapannya paling tinggi apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu cita-cita tertinggi kita. Ya. Yang tidak kita inginkan adalah kelompok yang mereka ya masuk surga tapi didahului dengan hisab dan neraka. Na'udzubillah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang kurang memurnikan tauhid. Ya. Imma dia melakukan dosa besar atau melakukan kesyirikan, ya, tapi tidak sampai membatalkan keislamannya. Karena syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang tertinggi. Nah, oleh karena itu, itu semuanya tentunya kembali kepada apa?
kembali kepada jangan menyia-nyiakan waktu dalam umur kita untuk satu, mempelajari tauhid. Ya, tauhid dan tauhid. Senantiasa kita berusaha menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Oleh karena itu, subhanallah, kajian tentang tauhid adalah kajian yang paling primer dalam kehidupan kita. Salah salat masih mending, tapi kalau salah tauhid, musibah. Ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kita masuk ke bab yang pertama, bab qala al-mu'allif fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Saya ingin tanya teman-teman atau asatidz tidak apa. Dalam bab ini ada berapa tema dalam potongan bab ini? Ada 2 tema. Tema pertama, utamaan pertama yang sifatnya umum, fadlut tauhid. Jadi bab ini akan memberikan motivasi hebat kepada kita tentang keutamaan tauhid. Kemudian disebutkan setelahnya pembahasan kedua, apa? Tema kedua yaitu dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan khusus setelah yang umum. Ya, keutamaan dulu, lalu disebutkan salah satu keutamaannya bahwa tauhid itu penghapus dosa. Allahu Akbar. Tauhid sebagai penghapus dosa. Oleh karena itu, tata bahasa Arabnya, ini mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, fadlu tauhid wa ma. Maknya di sini memiliki 2 makna. Bisa ma mausulah yang berarti alladhi, yang. Walladhi yukaffiru bihi minadz dzunub. Dan yang dihapus dengannya dari dosa. Ya, utamaan tauhid dan yang dihapus dengannya dari dosa. Atau kata santri, maknya mak masdariyah. Yang kalimat setelahnya ya mengandung kalimat masdar. Ya, yaitu wa takfiruhu minadz. Takfir. Takkan di sini wa ma yukaffiru. Yukaffir artinya menghapus. Maka di ta'wilul masdar, makanya maknya mak masdariyah. Ini buat santri ya. Sama ustaz. Maka takwilnya asalnya fadlu tauhid wa takfiruhu minadz dzunub. Dan penghapusannya dengan tauhid atas dosa-dosa. Ya. Mana yang lebih utama? Mausul apa masdar? Yang lebih utama adalah yang kedua, masdariyah. Karena secara totality dengan tauhid dosa bisa terhapus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya Pak Bu, di dalam Islam ada kebaikan-kebaikan. Ya. Coba sebutkan kebaikan apa? Biar terlalu banyak. Ya. Maka ketahuilah, imamul hasanat at-tauhid. Imam seluruh kebaikan. Yang kebaikan akan menjadi sirna dan hilang. Kebaikan akan menjadi fata morgana kalau tidak dibingkai tauhid. Ya. Maka imam kebaikan tauhid.
Makanya kemarin ada bahasa dari Syekh apa? Al-Ma'ruful Akbar. Masih ingat nggak? Masih ingat? Ada kalimat itu. Tuh lihat di awal. At-tauhid huwal ma'ruful akbar. Makanya kalau kita baca atau kita baca ayat tentang perintah amar ma'ruf, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ya, itu kabar. Ayat kabar. Kalian manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia yang menegakkan ta'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Atau ayat perintah. Wal takum minkum. Hendaknya di antara kalian ada ya'muruna bil ma'ruf. Ya, yang memerintah pada ma'ruf. Bagaimana Rasulullah SAW? Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf di atas seluruh ma'ruf. Munkar di atas seluruh munkar adalah syirk. Nah, berhubungan dengan bab ini. Bab bahwasanya apa itu? Tauhid menghapus dosa. Dan kita bilang tadi Imamul Hasanat at-Tauhid. Maka Allah menyebutkan qala Allah azza wa jalla innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hasanat itu bisa menghapus dosa. Maka rating pertama dari hasanat yang menghapus dosa adalah tauhid. Makanya Pak, di sini kepentingan kita semakin kuat tauhid seseorang, maka dua sisi. Pertama, sisi kalaupun punya dosa, insya Allah kekuatan tauhidnya sebagaimana matahari ketika muncul tidak butuh lampu-lampu. Akan memadamkan semua lampu yang ada. Ayo, antum punya lampu berapa watt? Woi. Punya lampu mengatakan antum 3000 watt. Ketika muncul matahari selesai, tidak ada. Ya, ada lampu yang lebih hebat, yang dahsyat. Ya, yang bisa memadamkan semuanya. Tauhid. Satu. Nanti akan ada hadis-hadis tentang itu. Ya. Walaupun nanti ini apa nih? Ini mohon dipahami. Dua. Pertama tadi bahwa semakin kuat tauhid, kendati pun antum pelaku dosa, semakin kuat jaminan ampunan Allah. Ada dua hadis tentang itu, walaupun tidak disebut di sini oleh beliau. Kalau dalam kitab aslinya ada. Kenapa tidak dimasukkan? Karena memang riwayatnya dhaif, tapi naik ke derajat hasan. Dua hadis. Sepertinya beliau menukil dari kitab tauhid yang asli, tapi yang dhaif-dhaif dibuang sama beliau, sama Syekh Qadhi ini. Itu hadis satu dalam Sunan Tirmidzi, hadis kursi. Yabna Adam, lau ataitani, hai anak Adam, bila engkau nanti datang, hadir ke tengahku, datang kepadaku dari kiamat, biqurabil ardi khataya, membawa segumpal bumi dosa. Dosa apa itu? Pak, dosa segumpal bumi, dosa apa itu? Berarti gede banget dosanya. Orang Sunda mah tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabobok androk. Nah, entah. Mungkin begal, mungkin jablay, mungkin alay, macam-macam deh. Homo, korupsi, atau yang lain. Membawa segumpal bumi dosa. Summa laqitani. Lalu engkau mendatangiku, kata Allah.
La tusyrik bi syai'a. Dalam gumpalan dosa itu zero syirik. No syirik. Betul korupsi, tapi nggak pernah kedukun. Nggak pernah main percaya apa? Percaya pohon, keyakinan kepada selain Allah. Percaya jimat, sihir, nyembelih buat Neng Nyiroro Kidul. Tawaf di batu. Ya, gitu. Nyambat jin. Padahal yang untuk disambat saja Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik. Kalau mau nyambat nama Allah saja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz. Maka, ya, kendati pun dosanya segumpal bumi. Tapi, bila dosa itu zero syirik, no syirik, bahkan dia melakukan dosa pun sebenarnya ada rasa takut, tapi hawa nafsunya lebih mengelabuinya. Saya ingin tanya. Muslim melakukan zina, tahu nggak dia itu dosa? Judi, tahu nggak dosa itu? Korupsi, tahu dia? Takut tidak? Ada takut. Cuma hawa nafsu lebih gede. Kayak antum lah kalau lihat cewek lewat cantik gimana? Dilihat apa digini? Ayo, jujur. Bohong. Sarman aja nunduk. Ya ini. Iya kan kita tahu dosa itu lihat cewek itu. Gak pakai can you see you can see gitu kan. Tahu kita dosa itu. Coba itu mata, Masya Allah. Makhluk Allah begitu indah. Siapa? Dosa kita tahu. Tapi apakah itu dosa syirik? Tidak. Ya. Khianat dengan suami, khianat kepada istri, korupsi waktu, kerja terkadang, ya, tahu itu salah. Tapi tidak sampai syirik. Maka kata Nabi dalam hadis qudsi ini, la ataituka bi qurabiha maghfir. Allahu Akbar. Akan aku datangkan segumpal yang sama ampunan selama zero syirik. Alhamdulillah. Selama zero syirik. No syirik. Yang tidak berkaitan dengan Allah tertinggi. Yaitu di ibadah. Dijadikan sesembahan satu-satunya yang tidak disembah. Hadis yang kedua, hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Sebagian ulama menghasankan juga hadis bitaqah. Hadis kartu. Hadis apa? Bitaqah, hadis kartu. Yu'ta yaumal qiyamati birajulin. Nanti di hari kiamat diceritakan ada didatangkan seseorang. Ya. Dan dia memiliki sijillul amal, buku catatan amal sebanyak 99. Satu buku catatannya searah mata memandang dan semuanya perbuatan dosa. Semuanya perbuatan dosa. Ya Allah. 99 buku catatan amal dosa dan satu bukunya searah mata memandang. Maddal basar. Ketika datang kepada Allah, ya Allah tanya, apakah engkau mengakui dosa ini? Iya. Apakah engkau ya masih ada harapan selamat? Enggak usah. Enggak usah tanya, lemparin aja ke neraka dah. Udah dia putus asa. Qala la inna laka hasanah. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan. Dia bilang, ayo Hasan. Hasan apa? Kenapa? Aku ini begal. Aku ini mega koruptor. Mega korupsi. Aku ini. Ya. Tadi itu jablay atau alay gitu. Ya. Lah, kata Allah, innalaka hasanah. Ya, wala dzulmal yaum. Dan tidak ada kedoliman hari ini. Tetap akan ditimbang. Fa ukhidha minhu bitaqah.
maka dicabut dari dirinya satu kartu. Ini mungkin antum sering bilang Islam KTP kali ya. Jadi jangan dihinakan untuk Islam KTP. Bareng kali dia nggak kedukun tuh ya. Ya, nggak pakai jimat dia, nggak pakai wafak dia. Nggak nyembeli buat ngeruat laut di sebelah situ. Ternyata Bitoko itu bertuliskan la ilaha illallah. Bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata dia seseorang yang mengucapkan Allah, meyakini dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun terjerumus kepada dosa besar. Kata dia, Allah, apa fungsinya bitaqah ini dibanding amalanku yang begitu luar biasa? Qala innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Fa utiya ya bimizanin lahu kafatan. Maka didatangkanlah satu timbangan yang memiliki 2 daun timbang. Ya, disimpanlah bitaqah ini di 1 daun timbangan, disimpanlah yaitu buku catatan amal buruknya ini di tahu timbangan yang lain. Subhanallah, apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, ternyata lebih berat di sisi Allah apanya? Insyaallah. Ya, wa udkhilal jannah, maka dia dimasukkan ke surga. Ya, maka itu hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh beliau, walaupun secara tema itu lebih ya menunjukkan kepada tema ini. Tapi disebabkan hadis tadi tidak sahih, ya, namun menjadi hasan sebagai ulama. Oleh karena itu kita akan baca bab ini. Sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, qala kullama kana tauhidul abdi a'zam. Acap kali tauhid seorang hamba semakin kuat. Ya, semakin tauhid hamba, ya, ketika tauhid seorang hamba semakin kuat, kanat maghfiratullahi lahu atam. Maka adalah ampunan Allah baginya sempurna. Jadi Masya Allah, Pak. Ya, ampunan Allah baginya sempurna. Paman laki aku. Siapa yang menemui Allah la yusriku bihi syai'an albatta. Siapa yang menemui Allah la yusriku bihi syai'an albatta. Sama sekali dia tidak menyekutukan Allah, ghufira lahu dzunubuhu kulluha. Maka dijamin atau ada jaminan diampuni dosanya seluruh. Tapi awas ya, pembahasan ini bukan berarti alhamdulillah berarti tenang korupsi. Kalau begitu nggak apa-apa kita maling, zina, khamar, lah. Cerita itu ya adalah lima yasha, bagi yang Allah tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni sama sekali bila dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah masih ya memungkinkan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, limai yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Oleh karena itu sekali lagi Allahu Akbar. Coba dibalik. Ada orang sholat bahkan tahajud. Ada orang puasa bahkan Senin Kamis gak pernah ketinggalan. Ada orang haji bahkan enggak sekali. Ada orang sedekah dan luar biasa. Tapi dalam ayat yang lain ketika menyebutkan para nabi. Di penghujung ayatnya Allah katakan apa? Walau asyraku. Kalau para nabi itu melakukan kesyirikan, nabi digituin coba.
Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka dihapuslah seluruh apa yang mereka amal. Subhanallah. Makanya ibadah itu tadi kemarin tidak disebutkan ibadah kecuali bersama tauhid. Wa idza dakhala syirku fil ibadah. Apabila syirik manjing ke dalam ibadah seseorang. Jangan syirik besar, syirik kecil aja hancur ibadah. Antum tadi malam tahajud pengen dipuji orang, gubrak. Antum baca Quran ingin disanjung. Ingin tenar, ingin dunia. Sekedar dunia dari ibadahnya. Selesai. Itu syirik apa? Allah, syirik kecil. La ilaha illallah. Makanya kita sangat takut. Ya. Kalau kita naudzubillah beramal ternyata di sisi Allah itu syirik kecil. Bagaimana kalau yang menyertai antum bukan syirik kecil? Syirik apa? Nah, masih datang ke dukun, masih nyembelih untuk selain Allah. Ya. Masih nyambat-nyambat orang-orang soleh di kuburan, datang ke kuburan minta-minta. Ya syekh, ya syekh. Ya. Masih nyambat-nyambat jin, percaya dengan ilmu nujum. Ya, ini bintang itu, oh berpengaruh ke sini, berpengaruh ke situ. Apa jadinya? Ya. Maka ma'asyarul muslimin dibalik. Makanya jangan sampai nih kita ini ya sombong dengan amal soleh kita atau meremehkan orang di atas maksiat. Sekali, jangan sampai kita sombong di atas amal soleh kita atau meremehkan seseorang di atas maksiat. Koruptor misalkan, atau A dan B dan C, ya sudah, memang dia melakukan kemungkaran. Ya, kewajiban kita menasihatinya, memberikan, mendoakan hidayah kalau dia muslim. Tapi barangkali dia ahlu tauhid. Barangkali dia sementara kita yang sombong, ya di atas kesolehan kita dihapus. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Ya, ketika seseorang melihat saudaranya dinasihati maksiat, nggak mau dengar-dengar, lalu dia bilang apa? Wallahi innallaha la yaghfiru lak. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Woi, digitukan. Maka dibalik sama Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapus amalnya. Amal yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu karena dia sudah berkata-kata tentang Allah sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Ya di atas ujub dan kesombongannya. Maka teman-teman semuanya, rahimakumullah. Baik. Allahumma musta'an. Fadhal, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa ghafir lahu wa liwalidayhi wa li jami'is muslimin. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. An Ubadah bin Samit qala. Ayat yang pertama, beliau membawakan ayat ini. Alladzina amanu, Allah dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman. Tentunya tidak dikatakan beriman sampai dia bertauhid. Ya. Mustahil. Seseorang dikatakan beriman sementara dia tidak bertauhid. Kalau tidak sholat saja tidak beriman atau kurang iman, apalagi tidak bertauhid. Lalu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan dia tidak campur, tidak karedok. Ya, tidak campur keimanannya dengan kedzaliman. Di sini berarti ada orang, Pak, beriman tapi keimanannya tercampuri. Ya. Ulaika lahumul, dia tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah. Maka jaminannya ulaika bagi mereka al-amnu, keamanan. Kedamaian, aman.
wa hum muhtadun, dan mereka pun mendapatkan hidayah. Ya, di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di sini kriterianya satu, dia beriman. Beriman kepada Allah. Dan kita tahu rukun iman yang pertama al-imanu billah. Dan iman yang tertinggi la ilaha. Dan iman itu bercabang-cabang. Cabang tertingginya apa? La ilaha illallah. Ikrar, tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Okay? Lalu tidak diimani. Yang kriteria kedua, imannya murni, tidak tercampur dengan kezaliman. Dolim di sini secara khusus. Dolim itu ada dua. Ada dolim khusus, ada dolim umum. Dolim khusus itu syirik. Dan itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalan Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, ketika mendengar ayat ini para sahabat ketakutan. Rasul, waduh, kalau begitu siapa di antara kami yang tidak dolim? Mereka memahami dolimnya dolim umum. Ya. Lalu kata Nabi, la laisa dzulmul ladzi tadunnun. Bukan dolim yang kalian sangka dalam ayat ini. Alam tasma qaula Luqman libnihi, inna syirka la dzulmun azim. Ya. Dolim yang dimaksud dalam ayat ini adalah dolim terbesar. Dzulmun azim. Apa itu? Syirik. Dolim kepada Allah. Dolim kepada Allah yang sejatinya hanya Allah yang berhak disembah. Sesembahan ini disimpan kepada selain Allah. Maka dia dolim. Karena dolim itu maknanya apa? Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Maka kedoliman tertinggi meletakkan ibadah yang sejatinya hanya kepada siapa? Allah. Dia serahkan kepada selain Allah. Ini zalim tertinggi. Oke. Maka bila imannya murni tanpa terisi atau tercampur zalim, maka jaminan Allah aman dan dia di atas hidayah. Aman di dunia dari kesesatan dan dari kegalauan hati. Walaupun terkadang dari ujian tidak aman. Sebagaimana Nabi Nuh tidak aman. Sebagaimana Nabi Musa tidak aman. Sebagaimana Ibrahim dibakar tidak aman. Tapi tidak aman sebagaimana Rasulullah. Klimaksnya apa? Klimaksnya DPO 100 onta kepala beliau. Terusir dari kota Makkah. Tetapi kendati pun Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad di atas goncangan dakwah yang gagah, hati mereka tenang. Slow man. Tidak gundah, tidak gulana, tidak lihat ketika kepalanya DPO 100 onta. Lalu beliau ngumpet di gunung, apa namanya? Di Jabal Sur, di Gua Sur, di atas gunung, ngumpet. Sementara orang musyrik Quraisy ya gencar nyari Rasulullah. Bayangkan 100 onta, siapa yang tidak mau? DPO-nya. Subhanallah, ada sebagian tentara Quraisy nyampe ke mulut gunung. Sehingga Abu Bakar pun sempat ketakutan. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Lau ra'a qadamahu la ra'ana." Itu tentara itu, kalau nunduk dikit aja, lihat tak kaki mereka, niscaya mereka akan lihat kita. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma balul isnain Allah salisuhuma." Slow man Abu Bakar, slow, tenang. Ya, tenang saja. Kita ini betul berdua, tapi ingat ada yang ketiga, siapa?
Dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah. Cerita itu Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua di gua, maksudnya gua Sur, di Jabal Sur. Idh yaqulu, dia berkata kepada sahibnya, yaitu Abu Bakar, la tahzan, ojo sedih. Slow man, tenang wae. Lihat, amat. Kita ini THR nggak turun aja bunuh diri. THR turun, Pak. Ya. Ya, kita ini mau ada COVID aja, waduh. Lah kurang tauhid. Ya. Lihat Nabi Musa, Pak. Coba kalau antum bayangkan antum seperti Nabi Musa. Di depan laut, di belakang siapa? Si belekok Firaun. Iya. Nabi Musa di belakang Firaun dengan bala tentara yang tidak mungkin menang Musa. Musa nggak bawa apa-apa dan kaumnya dari Bani Israel sedikit. Di depan lautan. Maka kaum yang bersama Nabi Musa teriak, aduh, innala mudrakun. Kejar kita, udah gak ada pilihan. Ima mati kejebrus atau mati terhunus. Gak ada pilihan. Mati konyol. Tapi dengan santai Nabi Musa bilang apa? Apa Nabi Musa bilang? Jalla. No. Tenang saja. No. Tenang. Lihat dalam keadaan genting. Jalla. Inna ma'iya rabbi sayadi. Aku yakin bersamaku ada Allah. Allah pasti memberikan aku petunjuk. Santai. Makanya ahlu tauhid santai hidup. Ya? Yang penting ada sebab. Santai. Tidak galau, tidak gundah gulana. Keadaan senang dia bersyukur, keadaan sulit dia bersabar. Ya? Karena semuanya diatur. Kita ini hidup diatur apa mengatur? Jamaah, kita ini hidup diatur apa mengatur? Yang atur antum siapa? Yang maha rahim, yang maha adil, yang maha bijak, yang maha berilmu, yang maha segala-galanya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Selalu. Ya. Akhirnya betul-betul terjadi pertolongan. Nabi sampai ke kota Madinah selamat, Nabi Musa nyebrang laut. Ya kan? Nyebrang laut selamat. Subhanallah. Maka masyarakat muslimin aman. Jadi goncangan dakwah tauhid ya itu bagian daripada ujian, tapi tidak membuat ahlu tauhid apa? Gundah gulana. Tenang, santai. Ya, serahkan sama Allah. Dan dia yakin Allah akan menolong hamba-hambanya cepat ataupun lambat. Oke? Wahum muhtadun, itu aman di dunia. Dan juga muhtadun, hidayah di dunia. Karena hidayah di atas segala hidayah tauhid. Dan dia aman di akhirat. Aman di akhirat. Aman dari apa? Wahum fi ghurafatin aminun. Mereka dijanjikan berada di kamar-kamar. Tahu isi kamarnya apa? Jangan tanya. Ya, di kamar-kamar yang mengalir sungai-sungai. Di dalamnya bidadari. Ada dipan-dipan dari emas. Allahu Akbar. Aminun. Aman mereka. Jaminan itu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin. Mohon maaf nih, kepanjangan ya. Baik, tidak mengapalah. Keamanan seseorang di dunia dan akhirat, ma'asyiral muslimin, terbagi dua. Jaminan keamanan muslim terbagi dua. Ada amnul mutlak. Amnul mutlak. Aman secara mutlak. Khususnya nanti di akhirat. Sama sekali tidak akan masuk neraka. Ya.
aman secara mutlak. Ada yang kedua, mutlakul aman. Ada jaminan keamanan tapi tidak mutlak. Namanya mutlak dibalik. Kalau tadi al-amnul mutlak. Kalau yang kedua, mutlakul aman. Al-amnul mutlak artinya tadi, dia sama sekali tidak akan masuk neraka. Bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, mutlakul aman. Ada jaminan keamanan tapi tidak mutlak. Nah, itu hubungannya dengan kedzaliman ini. Baik. Pak Bu, kedzaliman terbagi 3. 1, dolim kepada Allah. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Yang ketiga, dolim kepada orang lain. Ya, dolim kepada Allah, dolim kepada diri sendiri, dan dolim kepada orang lain. Baik. Sudah kita bahas dolim kepada Allah. Ya, tadi itu syirik. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Apa itu, Pak? Melaksanakan melanggar perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Selain tauhid dan syirik. Ya, sholat asal-asalan, bahkan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, padahal dia sudah wajib. Ya? Dan dia pun melanggar minum khamar, zina, riba. Wa ma dhalamahumullah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka telah mendolimi diri sendiri. Allah tidak mendolimi, mereka tidak mendolimi Allah. Tapi mereka mendolimi diri sendiri. Yang kedua, dzulmul abdi lil ghaib. Dolim seorang hamba kepada yang lain. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi orang lain? Mungkin pernah. Istri kita, suami kita, anak kita, murid kita, guru kita, anak buah kita, tetangga, ya Allah, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan mengambil hak. Oke? Maka ma'asyal muslimin, nah di sini. Kalau seseorang, Masya Allah, bisa terhindar dari ketiga dolim ini, maka dia mendapatkan al-amnul mutlak. Al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Hubungan sama Allah baik, tauhidnya baik, ketaatannya hebat, akhlaknya pun mulia, selesai dia. Masya Allah. Tidak dolim, tidak caci, tidak maki, tidak maling, dan seterusnya. Dia pun berjilbab, menutup aurat, maka dia, Masya Allah. Cuma memang ini derajatnya derajat yang wali di atas wali ini. Setelah para nabi. Taib. Yang kedua, ma'asyar muslimin, orang yang terhindar, orang yang terhindar dari dolim kepada Allah, tapi masih melakukan dolim kepada dirinya. Dan dolim kepada orang lain. Maka di sini, Pak Bu, mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Dia tidak syirik, tapi dia maksiat, dosa besar. Melanggar perintah, meninggalkan larangan. Maka kelompok yang kedua ini tahtal masyiah. Baik. Kalau mereka mendapatkan ampunan atau syafaat, walaupun dihisab, akhirnya hisabnya mudah, maka mereka tetap mendapatkan al-amnul mutlak. Al-amnul mutlak. Masuk surga dukhulan awwaliyah. Langsung masuk surga. Sekali lagi, paham ya? Kalau yang tidak selamat dari dolim yang kedua dan ketiga, mendolimi diri sendiri,
atau dia suka mendolimi orang lain, kalau dia ahlu tauhid, kalau dia muslim, di bawah kehendak Allah. Tahtal masyiah. Tidak kafir. Karena akidah Ahlussunnah, dosa besar tidak sampai menjerumuskan kepada kekafiran. Kecuali kalau dihalalkan. Itu pun setelah iqamatul hujjah. Tegak dalil kepadanya. Oke? Maka insya'a ghafarallah wa insya'a adzabah. Kalau dia mendapatkan masyiah, Allah mengampuninya dengan rahmatnya, atau dia dapat syafaat, baik syafaat para rasul ataupun syafaat yang memberikan syafaat, itulah yang tadi disebut dalam hadis kartu tadi. Diampuni karena kekuatan tauhidnya, atau ada tauhidnya. Semakin kuat tauhid ini semakin bisa diharapkan. Tapi semakin kendor tauhid barangkali mudah-mudahan. Paham tidak? Oke? Tetapi kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah atau dia tidak dapat syafaat, maka dia mendapatkan mutlakul aman. Jaminan keamanan tapi tidak mutlak. Maka dia dijamin masuk surga, tapi dukulan ajaliyah. Masuk yang ditunda. Abadian, dukulan ajaliyah, masuk yang ditunda ke surga, maka dia masuk neraka, la dukulan abadian. Tidak masuk yang abadi. Apa yang membuat dia nanti bisa keluar? Kembali lagi. Yang membuat dia bisa keluar tauhidnya. Akhriju minan nar. Keluar nanti dari neraka. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Yang di hatinya ada walaupun sebesar dzarrah. Sebesar semut merah kecil dari iman. Ya. Gitu. Maksudnya dari tahu. Iman yang dimaksud tauhid, karena dia nggak punya amal. Iman yang dimaksud adalah tauhid. Tingkat tentu hidup adalah pilihan. Ya kalau ingin yang totality harus berjuang. Ya, hidup zero syirik, zero dolim kepada diri sendiri, tidak juga mendolimi orang lain. Dan minimal satu, kuatkan tauhid. Yang kedua, banyak istighfar. Banyak minta ampun dan bertobat. Dan kuatkan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh juga bisa menghapus dosa. Nabi katakan, ya, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhu. Ya, ikutkanlah setelah melakukan perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Sedekah menghapus dosa. Haji, Allahu Akbar. Haji menghapus, puasa menghapus dosa. Insyaallah, ya, dengan kita banyak beramal soleh, muhasabah, karena kita ini segagah apapun tauhid kita, tetap namanya manusia. Ya, kullu bani Adam khata. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang kondusif melakukan dosa. Ya, barakallahu fikum ya ikhwah rahimakumullah. Ngomong nggak kerasa hilang aja waktunya. Tapi ada faedah nggak yang sudah masuk? Ada faedah? Kalau sudah ada cukuplah, suara saya juga udah serak. Santai aja ya. Begitu aja, besok kita lanjutkan. Nah, mungkin 1-2 yang nanya 5 menit, Fadhal. Ini nggak ada air, nggak ada air. Enak kalau minum air hangat nih. Nah, silakan. Ada yang nanya 1-2? Bebas. Ya, tentang tema atau di luar tema, silakan.
Bismillah. Ustadz, kita disuruh berpuasa dengan iman dan ihtisab. Nah, Mohon dijelaskan implementasi ihtisab itu seperti apa? nah, barakallahu fiik. Arti ihtisab dulu di Saudi ada polisi muhtasib namanya. Polisi muhtasib. Tapi sekarang udah hampir nggak ada itu. Jadi pemuda-pemuda yang keliling, kalau pas adzan ke warung-warung, ya, kalau pas adzan buka, maka itu pelakunya dilapor ke polisi. Kalau pas adzan warung masih buka, mereka disebut muhtasib, yaitu sama sekali tidak digaji. Betul-betul beramal karena Allah. Ya, gitu. Maka ihtasaba yahtasibu, ya, artinya adalah betul-betul ikhlas. Ya. Iman tentunya di atas dasar iman. Iman itu ada aslul iman. Tadi. 2 kalimat syahadat. Asas iman. Karena kalau dia puasa, dia tidak mukmin, ya tidak diterima. Kafir. Tidak menyasim. Yang kedua, iman juga punya kesempurnaan. Di mana, subhanallah, di atas kekuatan iman, seseorang semangat ibadah. Makanya kita tahu istilah para ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Iman bertambah. Antum di hari-hari ini, saya ingin tanya, iman lagi nambah apa lagi kurang? Hah? Iya, harus nambah. Ya, makan aja nambah, sahur. Ya, iman lagi nambah. Doa semangat, salat malam semangat, baca. Ya, kekuatan iman yang membuatnya semangat. Karena di situ ada kekuatan cinta dan takut kepada Allah. Tapi semangat ini, kalau tidak ikhlas juga gubrak. Kalau tidak ikhlas juga rusak. Makanya semangat yang dibarengi dengan ihtisab. Semangat di atas kekuatan iman, nggak terpaksa, nggak didorong-dorong, iman betul-betul di atas keimanan, cinta dan takut kepada Allah. Dia beriman, ini perintah Allah, ini rukun Islam, dia beriman itu. Tapi kalau tidak ikhlas, hancur. Betapa banyak orang semangat ibadah tapi tidak ikhlas. Ya, maka Nabi mengingatkan, di atas kekuatan iman juga harus disandingi dengan keikhlasan. Ihtisab ay ihtisabul ajru min Allah azza wajalla. Hanya berharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan wa ihtisab. Makanya diulang-ulang. Man soma, man qoma, siapa yang sholat malam tarawih, man qoma lailatul qadar, siapa yang sholat malam lailatul qadar, imanan wa ihtisab. Penuh dengan iman dan ihtisab. Ihtisab artinya ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, ada satu lagi, silakan. Ada mix-nya dikasihkan. Saya itu pengen kajian pelan-pelan gitu ya. Cuma susah juga ini kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam. Nama Rahmat dari Tangerang. Tangerang, ayo. Saya ingin menanyakan tentang orang yang membunuh 100 orang dan orang yang pelacur yang ngasih minuman anjing tapi masuk surga. Ini berkaitan dengan tauhid. Kalau kita berbicara tentang tauhid, mohon penjelasannya. Terima kasih. Adapun yang membunuh 100 orang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia bertaubat.
Dia bertobat. Ya. Dia bertaubat. Ceritanya panjang. Dia membunuh 99. Lalu cari orang yang bisa ditanya. Ternyata dia mendapat seseorang ahli ibadah tapi bodoh. Makanya antum jangan jadi ahli ibadah tapi bodoh ya. Gimana saya ini nggak bisa sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan tobat? Boro-boro 991 aja susah katanya. Akhirnya ditebas lah yang 100. Tak tanggung lah. 99 tanggung. Tapi hati kecilnya tetap ingin taubat. Akhirnya datanglah dia seorang ulama, seorang alim. Subhanallah, ketika alim itu ditanya, subhanallah, dia berikan semangat, motivasi, segede apapun dosa diterima. Maka, tapi kata orang alim ini, tapi syaratnya satu. Engkau pergi ke kampung sana, jangan tinggal di sini. Fa innaka bi ardin su. Karena engkau itu sekarang tinggal di lingkungan yang buruk. Jangan tinggal di sini, tinggal ke sana. Di sana banyak orang-orang yang soleh, yang nyembah Allah. Sana, pergi ke sana. Fa'budullaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka di sana. Jangan di sini. Di sini, ya lingkungan yang tidak baik. Di sini juga pentingnya lingkungan. Ya. Dia menjadi pembunuh itu disebabkan di lingkungan yang tidak baik. Pas nyampe Bapak berjalan ke sana, di tengah jalan Allah cabut nyawanya. Ya. 2 malaikat berseteru. Kata malaikat adab, ini punya gua. Ada 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah mau tobat. Ya. Dia sudah mau tobat. Dan dia akan tobat sudah niat tobat dan dia diberikan tobat di seberang sana. Maka berseteru dengan hikmah Allah. Akhirnya mereka berdamai ya untuk mengukur mana jarak yang lebih dekat. Kalau lebih dekat ke kampung awal berarti malaikat adab yang ngambil. Kalau lebih dekat ke kampung ya tujuan maka malaikat rahmat yang ngambil. Subhanallah, pertolongan Allah sejatinya dalam sebuah riwayat dia sebetulnya masih dekat ke kampung awal. Tapi itu bumi bergeser. Itu bumi geser. Ya, itu bumi bergerak. Kalau bergerak di Sukabumi bahaya ya. Pergerakan bumi. Ini pergerakan bumi. Bumi bergerak. Mendekat ke kampung halaman yang dituju. Kata malaikat rahmat, jatah saya. Ya ampun. Intinya dia taubat, Pak. Ya. Adapun yang kedua, wanita penzina. Tentunya ini di Bani Israel ya. Cerita ini semuanya di Bani Israel. Dan kita dengan cerita ini, kita yakin bahwasanya mereka yang beriman kepada Rasul. Karena kalau kafir nggak ada cerita ini. Kalau musyrik, kafir sepanjang masa nggak ada cerita ini. Tapi dia Muslim. Muslim kepada Rasul yang diutus di zaman itu. Hanya saja Muslim jablay tadi. Ya, penzina. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dia tadi di jalan melihat anjing yang kehausan sampai yalhas mengeluarkan lidahnya. Akhirnya muncul kasih sayang, ra'fah, rahmah. Ya, sifat rahmahnya muncul. Sementara dia pakai sepatu bot barangkali bahasa kitanya. Di situ ada sumur, dia masuk ke sumur, ambil air pakai sepatu botnya, lalu dikasih minumlah anjing itu. Bab itu ada dalam agama kita. Bab apa? Bab kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi. Niscaya niscaya akan menyayangi kalian zat yang ada di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, tidak disayang. Dan di sini juga pentingnya akhlak mulia. Kalau rahmah ke hewan saja, lihat mendatangkan ampunan, bagaimana rahmah dengan sesama? Sama hewan baik, tapi istri dipukulin terus.
Anak dihardik terus. Sama tetangga ribut terus. Sama santri galak terus. Iya. Sama orang tua ngelunjak terus. Kalau hewan saja dirahmati sama kita, disayangi, mendapatkan ampunan yang begitu gagah, penzina masuk surga gara-gara ada rahmah kepada hewan. Itu pun anjing, gimana kucing? Anjing. Apalagi rahmah kepada manusia. Ya, makanya subhanallah Rasulullah SAW disifati dengan sifat rahmah oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Muhammad itu terhadap orang yang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Ya, maka jadilah kita orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, tidak sombong, caci, maki, mudah-mudah marah, la taghdab, cepat marah, tonjok, tendang, bentar-bentar cerai. Cemen tuh laki-laki bentar-bentar cerai itu. Ya, nah dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka jangan jadi orang galak. Jangan jadi orang galak. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammad wa man. Sedikit ini masih ada waktu dikit. Ustaz, Ana sudah menikah lama, belum dikaruniai anak. Minta motivasi. Subhanallah. Ma'asyar muslimin, rahimakumullah. Seyogianya yang seperti ini, atau yang mendapatkan ujian ini, berbaik sangka dengan Allah. Itu aja sih. Berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, kalau hambaku bersangka baik, optimis dengan Allah, maka aku pun akan baik. Sesuai dengan persangkaannya. Kalau dia persangkanya buruk, maka aku pun akan buruk sesuai persangkaannya. Ketahuilah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan kita punya anak atau tidak punya anak. Ya. Allah katakan banyak ayat, ada yang diberikan keturunan, ada yang hakim kata Allah. Ya, ada yang dikasih wanita, ada yang dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih dua-duanya. Ya. Maka subhanallah, kita hanya punya ranah usaha. Tidak dilarang kita untuk mengambil sebab ke dokter, ya, program hamil, promil, ya, atau lain sebagainya. Itu sisi usaha. Tapi ma'asyal muslimin, usaha tidak segala-galanya. Hakikat yang menghadirkan, ya, anak atau tidak kepada kita adalah Allah. Maka kita berbaik sangka. Ya, pertama barangkali belum. Sebagaimana Nabi Zakaria terlambat. Ini wa anal admu minni was'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria terlambat. Barangkali belum. Nabi Ibrahim terlambat. Nabi Ibrahim terlambat. Ya, gitu. Berbaik sangka. Atau juga subhanallah, ya, belum tentu kita bisa mengatakan begini, subhanallah, Allah Maha Rahim, ya, aku yakin ini adalah kehendak Allah, takdir Allah, yang Allah menginginkan kebaikan bagiku ketika aku tidak punya keturunan. Mungkin kalau aku punya keturunan, dengan keturunan itu aku bisa masuk neraka, mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan aku dari api neraka. Dan seterusnya banyak judul untuk kita berbaik sangka. Intinya berbaik sangka kepada Allah. Bertawakal, berdoa, dan tidak lupa juga banyak istighfar. Fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyaklah beristighfar, kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina.
maka semoga Allah menurunkan hujannya deras, meluaskan hartanya, dan yaitu memberikan kepadanya anak-anak. Intinya, baik sangka dengan Allah, dengan terus melakukan sebab, baik sebab dohir maupun sebab maknawi. Ya, sebab maknawi doa, sebab maknawi takwa, sebab maknawi tawakal, sebab maknawi apa? Beristighfar, dan seterusnya. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik atau dosa besar? Syirik. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka telah syirik atau kufur. Man kana halifan falyahlif billah. Kata Nabi, siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya hanya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Rahman, demi Rahim. Kalau bahasa Arabnya, wallahi billahi tallah. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Karena kadang ada orang berlebihan, lebay. Demi Allah, demi Rasul. Demi Allah, demi Rasul. Demi Allahnya, oke. Demi Rasulnya, syirik. Apalagi mungkin antum dulu nyanyi. Gimana nyanyi, gimana? Demi langit dan bumi. Terus kan? Oh, hafal tuh. Yang tahun 80-an ke atas hafal. Gimana, Pak? Iya, dinyanyi syirik nyanyi lagi. Aduh. Demi langit dan bumi aku bersumpah, katanya kan. Musibah. Atau mohon maaf, dulu saya pernah cerita ya. Di pesantren dulu, SMP, SMA saya di pesantren. Tapi alhamdulillah sudah belajar tauhid dikit-dikit. Lalu suruh ikut pramuka. Di upacara suruh baca Dasa Dharma Pramuka. Teruskan. Teruskan. Demi kehormatanku aku berjanji. Maka ini sebetulnya khawatir masuk kepada sumpah karena dia berjanji. Maka dengan izin Allah kami rubah. Demi Allah kami berjanji. Ya. Baik. Kemudian syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Tapi syirik kecil itu bisa menjadi jembatan kepada syirik besar. Baik. Kenapa syirik? Nah ini penting. Kenapa syirik? Demi langit, demi bumi, demi Rasul. Ya. Demi matahari, demi bintang, demi bulan. Baik. Bi'izzati Fir'aun. Dalam Al-Quran. Bi'izzati Fir'aun. Demi keagungan Fir'aun. Okay. Kenapa syirik? Karena sumpah itu zikru mu'azzamin li ta'didil kalam. Itu makna sumpah. Apa arti sumpah? Zikru mu'azzamin li ta'didil kalam. Menyebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Hei, kamu puasa? Anak kita ditanya, kamu puasa? Puasa, bah. Yang benar. Puasa. Ah, yang benar. Demi Allah puasa. Demi Allah puasa. Lihat. Dia menyebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan. Mungkinkah dia bilang, demi laler puasa? Demi tahi puasa? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Menyebutkan sesuatu yang remeh, nggak mungkin. Demi laler, demi kutu. Nggak akan diterima. Ya? Kalau bersumpah dengan sesuatu yang receh, yang remeh. Maka, karena bersumpah itu menyebutkan sesuatu yang agung, sementara kita harap mengagungkan selain Allah. Paham? Di situ rahasia syirik. Di situ modus syiriknya. Ya? Karena
sumpah itu menyebutkan sesuatu yang agung untuk menguatkan perkataan, sementara kita tidak boleh mengagungkan nama selain Allah. Maka ketika kita bersumpah demi Rasul, demi malaikat, demi syekh, demi wali, demi bintang, demi bulan, maka berarti dia telah mengagungkan selain Allah. Kalau pengagungannya kepada taraf penghambaan, maka menjadi syirik besar. Kalau sekedar digunakan sebagai sumpah, tapi sebetulnya dia mengagungkan Allah, itu syirik kecil. Paham? Kalau dia cuma sekedar menggunakan untuk sumpah, sementara dia tetap mengagungkan Allah, itu syirik kecil. Berarti dia menyertakan Allah ya dalam kesyirikan yang kecil. Tapi kalau dia demi malaikat dan dia pun memang mengagungkan malaikat, nyambatnya malaikat, sujudnya sama malaikat, dan dia beri keyakinan sesuatu yang dikatakan tidak akan bisa luas kecuali dengan pertolongan malaikat, maka ini syirik besar. Itu syirik besar. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.